Muslim dong, Gus Edis. Oke, gimana? Apakah Anda setuju dengan Ari Purwanto bahwasanya hadis-hadis perkataan-perkataan Muhammad harus dibuang? Setuju karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Lanjutkan aja kamu di Nasrani, jadi Nasrani yang baik. Ya. Saya udah 3 orang menolak loh Mas Edis. Nggak tak terima. Tak suruh tetap di situ. Saya sudah 15. Saya 3, baru 3 saya. Baik, Menolak baik. lebih. Semua Baik. agama. Karena Baik. apa? Ujung-ujungnya nanti jadi perusak kalau masuk Islam. Pasti jadi Ya. perusak itu. Pasti itu. Kayak Dondi ya. Ini Bang Edis, Hmm. saya sangat suka sekali Bang Edis, setiap apa live saya sering lihat. Oke. Sangat amat suka sekali. Tapi Karena Anda Bang Edis Muslim. itu, iya saya Muslim. Jadi saya senang sekali. Nah, menurut saya itu Bang Edis sangat bagus sekali. Ini menurut saya loh ya, memperjuangkan agamanya supaya atau meluruskanlah orang-orang yang belum paham tentang Kristen, yang dimana Bang Edis menjelaskan secara detail ajaran Kristen itu seperti ini, yang dimana yang lain pada tidak tahu sebenarnya ajaran Kristen ini bagaimana, kadang ngomong sembarangan. Tapi itu juga dialami oleh agama lain juga, tidak hanya Islam. Minta maaf, saya Islam ini. Jadi di Islam pun juga banyak yang seperti itu Bang Edis. Jadi saya sangat menghargai perjuangan Bang Edis untuk memperjuangkan agama. Jadi saya intinya memang saya senang sekali pejuang-pejuang agama, di mana setiap agama keyakinan saya itu pastinya mengajarkan baik. Tidak mungkin setiap agama itu mengajarkan buruk. Dan yang buruk itu kadang-kadang tidak paham tentang agama, dia ngomong sembarangan, berkelakuan tidak baik, di mana pastinya akan menjelekkan agama-agama yang dia yakini. Padahal agama yang dia yakini itu baik. Baik. Itu Bang Edis. Tapi bagaimana kalau ternyata orang tersebut adalah Anda sendiri? Bagaimana kalau ternyata orang yang mengatakan itu adalah Anda sendiri? Saya kasih contoh. Berarti Anda mengimani bahwa ajaran iman Anda itu baik ya? Ya pasti. Ya. Oke. Pernah kemarin lihat kasus di Cidahu, Sukabumi, ada sekelompok orang masyarakat, mereka merangsek masuk ke sebuah ruangan, memecahkan jendela, lalu mengambil salib, diambil salib itu, salib kayu itu, kemudian diarak, dibanting-banting, tahu? Dengar. Oke, menurut Anda apakah itu ajaran iman Anda? Tidak. Oke, sekarang saya tanya, apa tujuan Nabi Isa akan datang besok? Ini jenengan menurut ajaran saya atau dari Kristen? Menurut iman Anda, menurut iman agama Anda? Menurut iman saya, menurut agama saya, Nabi Isa itu ya juga Nabi saya. Iya, tujuan dia datang apa? Tujuan dia datang nanti akan turun menjelaskan kebenarannya agama, kebenarannya itu Anda ngarang bebas. Menurut hadis, datangnya Isa besok, 1, dia akan mematahkan salib. Kemudian 2, dia akan membunuh babi. Dan yang ketiga, dia akan membunuh Dajjal. Itu. Nah, kalau tujuan dia datang untuk mematahkan salib, berarti besok kalian akan mendukung Nabi Isa tidak mematahkan salib. Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda bukan seorang Muslim.
Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda tidak percaya akan hadis tersebut. Saya tidak percaya hadis itu. Nah, ini makanya saya bilang berarti Anda setuju bahwasanya buku-buku tersebut harus dilemparkan ke tong sampah. Ya, boleh-boleh saja, silahkan. Nah, berat Boleh saja. Kalau memang intinya dia akan merusak tatanan aturan di lingkungan, di negara, di agama apapun, dan membuat resah gundah buang saja. Oke, Hadis berarti itu. Anda setuju. Berarti Anda setuju bahwasanya hadis-hadis yang menimbulkan atau yang membuat orang menjadi benci akan agama lain atau simbol-simbol agama lain harus dihapuskan dari NKRI. Setuju. Wah, Setuju. sekalipun itu perkataan Muhammad. Apa? Sekalipun itu perkataan Muhammad. Ya memang kita harus menyaring saat perkataan Muhammad itu di zaman apa, kita itu harus menyesuaikan zaman. Itu keyakinan saya. Kalau saat zaman sekarang ini kan zaman di mana kita harus rukun, Saya kasih naik dulu satu orang. Saya kasih naik satu orang muslim. Oke, siap. Baik. Saya kasih naik satu orang muslim. Stop gerakan tambahan. Oke. Iya, stop gerakan tambahan. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? 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 Iya, Ya, Halo. stop gerakan tambahan. dengar. Udah dinaikkan, malah dibisukan. Oke, sebentar ya, sabar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Afifah. Oke, Afifah sudah hilang. Gusti Harida Zabil. Halo Harida. Harida. Nih, kabur. Sebentar, sabar ya. Kita kasih naik supaya kita nggak dibilang nanti ini nggak memberi kesempatan kepada muslim yang lain ya. Muslim dong, Gus Edis. Oke, gimana? Apakah Anda setuju dengan Ari Purwanto bahwasanya hadis-hadis perkataan-perkataan Muhammad harus dibuang? Setuju karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu jangan gitu pertanyaannya, itu salah Bang Edis pertanyaannya. Minta maaf, Pertanyaan- Nyuwun sewu Bang Edis. Tadi Gimana? saat Bang Edis tanya pada bapaknya itu salah bertanya. Salah bertanya? Kan ada hadis-hadis. Hadis-hadis itu adalah ucapan Rasul, betul? Ya, Nah, Tuh, klaim. di mana dalam ucapan Rasul tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. ya. Nah, seandainya nanti Nabi Isa datang mematahkan salib, apakah umat muslim akan ikut-ikutan atau diam atau melawan Nabi Isa? Gimana? Saya enggak loh. Saya melawan itu kalau Nabi Isa matahkan salib. Berarti Anda akan melawan Nabi Isa ya? Jelas, tak lawan, tak ida-ida, ya, tak banting. Iya. Sulit ini saudara-saudara, ini sulit. Bang Edis. Jadi begini Ya. Bang Adis ya. Bang Adis begini ya. Ya gimana? Hadis-hadis yang dibuat seperti itu saya curiga itu hanya provokator. Itu kan era Abbasiyah itu kan. Era Abbasiyah. Ya. Jadi pada waktu era Abbasiyah itu Injil itu besar-besaran diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, itu untuk tandingan. Tujuannya apa? Kuantitas, cari pengikut.
Betul. Termasuk masuk keluar murtad halal darahnya itu kan hanya untuk itu sebetulnya. Betul. Nah itu dia menisbatkan kata Nabi kan di bawah-bawah. Aslinya Muhammad tidak pernah mengatakan demikian. Ya nggak pernah lah, itu wajib dibuang tong sampah itu. Wajib dibuang tong sampah. Wajib hukumnya, dosa kalau nggak dibuang. Iya ya, jadi teman-teman, ya, kalau ada Quran, sebentar Bang Adis, Gus Edis, kamu panggil Gus, tak panggil Gus Edis ya. Gila, udah gini Gus sekarang Edis. coy. Nah gini Gus Edis, kalau di Quran itu beda tentang kehadiran Isa, tapi bukan Yesus ya, karena Bang Edi nggak menerima bahwa Isa itu Yesus. Isa nanti lahir kembali atau datang kembali itu tugasnya apa? Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi dia akan mengajarkan 4 kitab. Bayangkan. Dia mengajarkan Quran untuk umat Muhammad, mengajarkan Injil untuk umatnya sendiri, dan yang ketiga mengajarkan Taurat untuk umatnya Musa. Nah, dari masing-masing ini dikasih ajaran sama beliau untuk menyatukan bagaimana hukum dunia itu diatur oleh Nabi Isa, itu namanya hukum hikmah. Kebijaksanaan. Jadi semua bisa mendapatkan itu, baik itu umatnya beliau, terus umatnya Musa dan umatnya Muhammad. Itu menurut Quran. Jadi di ayat berapa itu? Di ayat berapa itu? Ya nanti aku DM aja ayatnya. Oh, DM dulu. Enggak begitu ngapalin aja. Jadi redaksinya tuh. Tapi baiklah, untuk hal-hal yang lain kita nanti tidak sepakat di situ. Yang jelas Anda sepakat bahwa ada hadis-hadis yang di dalamnya itu berisi informasi-informasi yang menyesatkan umat, betul? Jelas banyak itu, nggak cuma satu. Betul. Banyak hadis-hadis ya. Oke, ya Anda setuju ya? Anda setuju bahwa kitab-kitab hadis itu dibuang ke tong sampah? Anda setuju? Wajib dibuat tong sampah dan dibakar. Karena nanti kalau dibuang tong sampah diambil lagi, dijilid lagi, harus dibakar. Bahaya, betul. Harus dibakar. Baik ya. Jadi teman-teman, oke, apa buktinya bahwa kalian adalah seorang muslim nih? Nanti dibilang ini janjian. Nah, coba apa buktinya bahwa Anda seorang muslim? Coba bisakah Anda membacakan satu ayat Quran? Yasin ya. Silakan. Gus Edi simak baik-baik ya. Silakan. Yasa, tulisannya Yasa, tapi bacanya Yasin. Yasin gitu kan. Wal Qur'anil Hakim kan gitu kan. Itu idgham bigunah nih Bu. Innaka laminal mursalin kan gitu kan. Wala shot itu beda dengan sin bacanya, bersiul shot. Wala siratal mustaqim gitu. Dah itu cukuplah. Fase ya, silakan Arif silakan Arif. Satu ayat Al-Qur'an silakan. Dikerjain bisa disita. Saya ya. Silakan Arif. Silakan. Satu ayat Al-Qur'an ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, cukup. Ya disambung, jangan cuma itu dong. Sambung, coba sambung. Satu surat maksudnya. Kandungan dari semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup. Itu akan. Bukan, maksudnya satu surat yang lain. Biar nanti ini janjian, ini oten semua itu katanya begitu. Gitu. Coba. Oke, berhadis. Coba satu surat. Al-Fatihah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, jadi teman-teman dua-dua setuju bahwa kitab hadis harus dilemparkan ke tong sampah dan dibakar. Setuju? Kitab hadis yang tidak benar, yang membuat perpecahan, yang membuat kehancuran negara ini, dibuang tong sampah, dibakar. Gus Edi, saya mau bilang begini ya. Pertama kali saya sama dengan Mas Arif, jadi sangat mengapresiasi
tentang sama Gus Edis cara menjelaskan tentang kekristenan. Itu saya baru paham. Kenapa sih seumur hidup saya tidak pernah mendengarkan penjelasan dari pendeta-pendeta itu seperti Bang Edis. Sehingga banyak di kalangan Muslim itu salah paham tentang ajaran Kristen itu. Kenapa Bang Edis ini baru nongol gitu loh. Betul. Saya sekarang paham banget tentang Kristen dan saya nggak bisa membantah. Itu benar itu apa yang dinarasikan oleh Gus Edis saat ini atau tahun ini gitu loh. Tapi kenapa pendeta-pendeta itu nggak sependapat dengan Bang Edis sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan menyangkal tentang ajaran kekristenan. Baik di kalangan Muslim, di kalangan Nasrani sendiri banyak yang nolak kan. Nanti perpuluhan lari. Nah, nanti perpuluhan lari. Ah. Ini Bang Edis, jangan bisa menalar Bang Edis. Coba dinalar kalau Bang Edis punya otak untuk berpikir. Kalau memang ada hadis yang seperti itu, Kristen sudah saya hancurkan dari kemarin-kemarin. Kalau saya iman dan yakin ada hadis yang seperti itu. Saya kan tidak yakin hadis itu dan saya tidak lakukan. Karena itu hadis yang tidak benar. Itu loh Bang Edis. Baik. Oke lah, baik. Sampai di sini untuk kita hal-hal yang semacam itu kita sepakat. Jadi banyak Muslim datang ke sini membela mati-matian hadis tersebut. Katanya Nabi menyuruh orang menyusui pria lain. Oh, dibela. Memang betul itu, betul. Nah, sama dia kan. Seperti itu. Jadi, akhirnya begini Bang Edis, Muslim yang percaya bahkan fanatik dengan hadis itu jadinya ya Juma, Donditan, Usuk PI, ya seperti itu jadinya. Itu makanya percaya dengan hadis itu. Padahal Muhammad tidak pernah meninggalkan hadis. Tidak pernah. Itu ditulis era Abbasiyah untuk melawan Injil. Pada waktu itu diterjemahkan dalam bahasa Arab besar-besaran. Itu politik tuh Bang Edis, tak kasih tahu. Baik, oke lah Bang. Sampai sini kita salah. Bentar. Ya gimana? Lagi. Saya gini, saya punya banyak teman, punya mungkin dikatakanlah murid lah atau santri. Malah saya kepingin kalau memang ada santri atau murid yang senang berpikir, saya suruh masuk agama Kristen. Yang nantinya bisa mempelajari agama Kristen tidak apa-apa. Kalau memang lanjut dan itu bagus, silahkan dilanjut. Tapi kalau memang yang sempurna Islam, silahkan masuk Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin Bang Edis. Dan saya yakin Kristen itu juga baik dan agama yang bagus juga bagi saya. Itu Bang Edis. Baik, oke lah, baik ya. Gimana? Kita satu lagi ya. Jadi ini saya tinggal di daerah Yogyakarta. Tetangga saya itu banyak yang Nasrani dan berteman baik sama saya. Ada beberapa teman Nasrani mau pindah agama, mau mu'alaf, itu saya tolak. Jangan. Lanjutkan aja kamu di Nasrani, jadi Nasrani yang baik. Ya. Saya udah 3 orang menolak loh, Mas Edis. Enggak tak terima. Tak suruh tetap di situ. Saya sudah 15. Saya 3, baru 3 saya. Baik. Menolak 15-an lebih. ke mu'alafah. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti jadi perusak kalau masuk Islam. Pasti jadi perusak itu. Pasti itu. Kayak Dondi ya. Oke lah, baik teman-teman sekalian, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Ya, sama-sama. Salam damai Bang Edis. Ya, terima kasih. Ya. Saya katakan ketika Anda mempelajari hadis-hadis tersebut, Anda akan menyadari nanti bahwasanya begini, Quran datang bukan mau nyalah-nyalahin Injil. Quran datang bukan mau mengoreksi Injil. Quran datang membenarkan Injil tersebut. Mengkonfirmasi bahwa Injil itu benar. Tetapi kenapa kebanyakan umat Muslim malah beriman bukan kepada Injil? Nah ini yang lucunya kan. Ya kan? Sesungguhnya Al-Quran ini datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil.
sebelumnya, ya, ingat sebelumnya. Tetapi Juma dan kawan-kawan ketika membaca Al-Quran, mungkin dia sambil koprol. Nah, ketika dia koprol, tulisan yang seharusnya sebelum Al-Quran, dibaca dia sesudah Al-Quran. Makanya mereka beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Nah, itu tadi ya.